air jenazah itu sendiri. Begitu. Setelah berhasil tendian Pak, apakah mereka bertumpuk-tumpuk di dalam sumur Bapak? Posisi jasadnya gini, kedudukannya itu memang kaki semua di atas 90%. Jadi tidak ngumpul, itu tidak beraturan Pak ya? Iya, tidak beraturan. Jadi cemplung mana aja. Baru itu katanya belum mati katanya. Setelah semua mati ditembak juga dari atas itu. Setelah ditembak dari atas itu ada sampah macam-macam dari bapak-bapak mungkin waktu itu dari masyarakat, kemudian sudah bercampur bau Pak ya? Iya, ditubuhi batang pisang apa itu baru tanah yang. Setelah berhasil mengangkat pihak tendian Pak, kemudian di bawah pihak tendian jasad siapa yang berhasil diangkat? Nah, ini yang urutan itu sudah lupa. Cuma yang tendian pertama, yang terakhir penjahitan. Penjahitan itu yang mengangkat waktu itu Kapten Dinanto, pensiunnya yang Mayor Jenderal. Mohon maaf Bapak, di dalam kondisi jasad yang sudah berada di dalam sumur, apakah masih lengkap dengan pakaian, baik itu pakaian dinas, kemudian pakaian non formal, bagaimana kondisi jasad waktu itu Pak? Ini seperti Pak Ahmad Yani itu pakai piyama biru kalau tidak salah, dan dia yang paling parah kalau tidak salah. Ahmad Yani ini kan dibunuh di rumah dan ditembak, tidak sekaligus dor itu, tidak diberondong menurut keterangan anak dari Pak Yani. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya ya, kalau saya bilang kata kekejaman itu luar biasa. Karena Pak Yani itu seperti tersayat, apa itu lehernya. Karena waktu diangkat, kalau jenazah kan kalau diangkat terus ini loh. Tapi begitu diangkat, Pak Yani itu plong, saya kan di atas ini ya. Waduh, kayak gitu ya. Jadi cuma itu lihat dalam hati saya itu. Hanya belakangan saya ceritakan ini karena nanti mengambil politik. Nah, itu kenyataan yang memang saya saksikan sendiri. Karena ketika Bapak melihat langsung kondisi jasad mereka memang sangat sadis apa yang dilakukan oleh D13 ya, melihat keadaannya saja begitu sudah betul-betul ya, kita secara manusia sadis lah. Ya, perlakuan apalagi mereka adalah dikatakan putra-putra yang terbaik ya, kalau jenderal kita. Saya sendiri merasa tidak boleh masuk itu. Ya sedikit marah ya, karena itu kan jenderal saya. Nah, saya dimintain tolong, kok nggak boleh gitu. Ditahan di sana itu. Jadi itu ya. Sempat bertengkar dengan anggota RPKAD yang di sana. Tapi ya mereka juga menurut perintah. Selain dari pasukan RPKAD tidak ada yang boleh masuk. Jadi kita ya nunggu di sana. Nah, kita nunggu di sana. Saya jalan-jalan ke mana nih, ke arah sana. Terus ada pos operasi angkatan udara. Lah pikiran saya ada pos polisi angkatan apa itu operasi angkatan udara. Mestinya kan tahu. Karena di sini katanya bapak yang di warung itu bilang, wah jutaan Pak sih datang latihan. Untuk latihan para kita boleh. Karena banyaknya sampai dibilang jutaan. Jadi tiap 3 hari sekali ganti orang. Jadi yang dari Lampung, dari mana-mana itu dari 3 hari dan 3 hari. Nah itu yang kita mikir secara awam saja, kok nggak tahu gitu. Angkatan udara kok tidak tahu, padahal kita sama. Ini wilayah angkatan udara juga di sini. Itu, ya. Iya. Memang keliling ini itu kan tanggulnya ada kurang lebih 2 meteran. Jadi memang orang aktivitas di sini sepi Pak ya? Tidak kelihatan kejadiannya itu. Jadi kejadian ada latihan di sini, latihan apa itu tidak ada yang orang rakyat biasa tidak tahu. Baik, dengan peralatan seadanya Pak, aqualung kemudian tali ya Pak ya. Apa sebenarnya yang bisa diambil generasi saat ini Pak dari kejadian Bapak sebagai saksi mata langsung, saksi sejarah langsung itu Pak? Apa yang bisa dipetik buat kami Pak? Kalau saya secara pribadi, karena ini adalah sejarah ya apa istilahnya, sejarah yang keji ya. Jadi perlulah harus diketahui pada generasi bahwa ada pada tahun 65 Oktober itu ada kejadian. Sudah saya berikan itu pembantaian para jenderal dan satu perwira.
ya, anggap itu pembantaian. Jadi karena melihat kekejaman, artinya manusia yang diperlakukan begitu. Iya, kalau mereka melawan lain, ini diambil di rumah. Jadi itu saya merasa itu suatu pembantaian. Cuma yang integrasi itu dari pasukan mana, kita tidak tahu. Ya, jadi entah itu dari Cakrawirawa atau dari pakaian ini kan bisa nyamar. Dia pakai Cakrawirawa belum tentu dia orang Cakrawirawa. Ya, bisa pakaian itu ganti-ganti bisa. Nah, jadi tidak bisa kita katakan bahwa itu Cakrawirawa. Ya, karena baju itu kan pasti aja. Jadi itu kesaksian dari Pak Supitman sendiri tidak bisa menentukan. Bisa dijelaskan secara rinci pembagian tugas ketika Bapak mendapatkan instruksi untuk menuju ke sumur maut lubang buaya, Pak Fen? Ya, pada waktu itu kenapa kita bisa mengangkat jenazah itu? Karena dari pertama masyarakat yang mengangkat, mengeluarkan pelaras, daun-daun itu dibersihkan oleh masyarakat. Cuma setelah ketemu jenazah, karena jenazahnya itu bau sekali, terpaksa satu-satunya jalan untuk mengangkat para jenderal itu di lubang sumur itu harus pakai alat selam. Karena kalau kita menggunakan alat selam, kan bernapasnya pakai mulut.